Halo, selamat datang di Kongkonya TV. Pada kesempatan kali ini, gue bakal ngomongin tentang rumor-rumor seputar transferan Liga Inggris ya, terutama kompetitor kita, Chelsea ataupun Manchester City. Jadi sorry aja sebelum gue mulai ya, nggak bakal banyak ngomongin nggak bakal ngomongin transferan Manchester United lah. Kalau menurut gue jujur aja, semau maunya gue MU beli Kamavinga lah, Ruben Neves lah atau siapa lah ya, central midfielder. Tapi menurut gue sih sekarang ini fokusnya udah bener-bener harus ngejual pemain ya, karena transferan sukses bursa transfer sukses itu nggak cuma untuk beli pemain, tapi untuk jual pemain juga. Deadwood ya, kita udah beli Sancho, kita udah beli Ferran ya kan, nambah juga tuh gaji kita punya payroll, bener nggak? Itu harus diimbangi dengan keluarnya pemain ya, tapi sekarang ini belum ada yang keluar ya. Kalau menurut gue sih bahaya banget, harus dijual tuh yang namanya Pereira, Lingard, siapa lagi tuh, Matic ya, kalau bisa dijual. Pokoknya udah harus jualin tuh Deadwood yang ada ya. Gue kalau main ini juga main FIFA segala macam juga gue jualin gitu loh. Gue jualin yang namanya Matic segala macam, Mata itu gue jualin gitu, bodo amat itu ya, mending gue beli pemain baru. Jadi ya itulah, nggak bang ngomongin soal transfer MU ya. Berita pertama jelas dari Harry Kane, kalian udah tahu dia nggak datang training ya kemarin atau kemarin lusa, karena dia pengen pindah dari Tottenham ya. Kalau menurut gue nih orang sedikit pelintat-pelintut ya, nggak jelas maunya apa, karena kalau dia emang benar-benar pengen pindah setelah Euro itu harusnya dia udah ngomong ya, suruhlah agennya keluarin press release atau apa kan, dia mau pindah gitu loh, bener nggak, sebelum dia pergi liburan ke Bahama. Sekarang kalau kayak begini udah rada telat gitu loh ya kan. Orang minggu depan udah mulai liga. Ya udah mulai liga dia baru ngambek gitu, nggak datang training, kan konyol kalau gue bilangnya. Tapi menurut gue sih ini ada positifnya untuk fans MU ya, karena gimana pun juga kita tahu City yang lagi ngebet banget beli Harry Kane ya. City mau beli Harry Kane sama Jack Grealish ya. Jadi kalau gue bilang ada untungnya juga dia kayak begini pintat-pelintut ya. Kalau misalnya City dapat Harry Kane sangat berbahaya ya. Menurut gue sih mendingan City dapat Jack Grealish daripada City dapetin Harry Kane ya, karena Harry Kane ini finishnya sangat bagus, jelas dia striker terbaik Liga Inggris saat ini ya. Jadi dan City pun itu sangat perlu gitu loh ya kan. Setelah Aguero keluar, tinggal sisa Gapsus, dia tuh perlu banget striker yang finishingnya bagus ya. Kecuali kalau emang si Pep rencananya mau mainin false nine satu musim ya. Dan menurut gue itu sedikit apa ya? Oke lah dia bisa eksekusi itu, tapi sedikit sedikit menurut gue sedikit telat gitu. Kadang apa namanya, midfieldnya masuk ke kotak penalti itu sedikit telat ketimbang ada orang yang ngetem di sana. Jadi kalau gue bilang Harry Kane ke City sih bahaya banget ya. Kalau dilihat City ini masih ongoing, ngomong sama Aston Villa buat Jack Grealish, karena ini minggu terakhir, kalau enggak Jack Grealish nggak mau pindah gitu loh ya. Dia mau kontrak baru lagi, gila, mau kontrak baru lagi dengan Aston Villa ya. Aston Villa sih ya, gue ngomongin Aston Villa dulu ya. Aston Villa sih sedikit bagus loh transferannya kali ini. Dia dapat Leon Bailey, dapat Emiliano Buendia ya. Kalau dia sampai tahan Jack Grealish sih, menurut gue sih midfieldnya sih bahaya banget sih Aston Villa dia. Midfieldnya sih keren banget kalau gue bilang. Tapi anyway, kemungkinan besar bakal dijual ya, karena gimana pun juga dia udah beli dua pemain yang lumayan mahal, nggak mungkin dia nggak jual pemain. Tinggal masalah City aja nih gimana nih, ya dia mau beli Kane atau mau beli Jack Grealish, karena dua-duanya sama-sama mahal. Mungkin ya Harry Kane jelas jauh lebih mahal ya. Harry Kane 100 juta pound nggak salah ya, kalau Jack Grealish 100 juta euro kalau nggak salah ya. Jadi nah ini yang gue bakal bilang nih ya, yang namanya talenta Inggris pasti lebih mahal ya. Jack Grealish lebih tua dari Sancho, lebih berpengalaman, makanya dia lebih mahal. Tapi jujur aja dari menurut gue sih itu Aston Villanya yang sedikit apa ya, sedikit sedikit konyol gitu ya kalau gue bilang ya. Karena sebelumnya kita tahu harga Jack Grealish itu dari 30 sampai 40 juta ya kan. Tadinya dia mau dijual segitu kan ke kita kan. Terus akhirnya Aston Villa nggak jadi degradasi, dinaikin harganya jadi 60-70 gitu. Sekarang dinaikin lagi jadi 100. Kalau gue bilang sih ini pinter-pinternya Aston Villa yang ngegoreng Jack Grealish ya. Tapi jelas kalau untuk Jack Grealish kualitasnya ada, harganya segitu worth it atau enggak ya, ya untuk sekarang ini sih menurut gue sih sedikit kemahalan ya. Karena Jack Grealish walaupun proven di Liga Inggris, dia umur udah mulai tua gitu loh, benar nggak? Umur 25 ya atau berapa, 25 atau 26. Ya jadi sedikit kemahalan, dan dia itu kan bukannya yang top midfieldernya Inggris lah gitu loh ya kan, bukannya top 100% gitu loh ya. Bukannya kayak Harry Kane yang jelas-jelas oh ya dia the best gitu, the best striker, benar nggak? Bahkan one of the best striker in the world. Kalau Jack Grealish kan paling cuma di apa, di kandang doang, di Inggris doang. Jadi Jack Grealish harga segitu menurut gue sih ya masuk akal, tapi
kalau gue disuruh milih, gue tetap milih Sancho ketimbang Jack Grealish jujur aja, karena Sancho lebih muda, Sancho punya statistik jauh lebih bagus walaupun itu di Bundesliga. Dan mereka berdua sama-sama orang Inggris gitu. Jadi kalau gue bilang sih, kalau gue suruh milih, gue lebih milih Sancho gitu loh. Tapi jelas mereka dua pemain yang berbeda, nggak bisa dibandingin apple to apple ya. Cuman ya kita lihat aja, semoga aja sih, kalau gue sih lebih ngarepin City dapetin Grealish. Karena kalau Harry Kane nggak dibeli musim ini, berarti musim depan dia bakal available, atau nggak Desember bakal available. Kita lihat aja siapa yang bakal beli gitu loh, benar nggak? Tapi kalau dia ke City sih bahaya sih jujur aja sih ya. Nextnya yang penting juga yaitu rumor Chelsea ya. Nah ini Lukaku nih ya, kita punya ex striker ya. Kalau gue bisa bilang Lukaku di Inter pola permainannya udah beda banget dari kita. Dia udah berkembang sebagai striker yang lebih komplit ya. Sebelumnya gue nggak tahu dia punya first touch masih parah nggak ya. Kalau dulu kan di MU first touch dia tuh bisa, aduh, sekali nahan bola tuh bisa 1-2-3 meter gitu mentalnya kan. Itu kan parah gitu beneran. Tapi dia punya hold up play sih bagus banget, jujur aja. Ya kalau counter, dia sangat kuat nahan bola, nunggu temennya maju, baru dia kasih passing. Itu hold up play-nya sangat bagus sekali ya Lukaku dalam hal itu. Karena dia kuat, nggak bisa dijatuhin gitu ya. Dia tahan, defender apapun ditahan sama dia gitu kan, badannya gede. Dan juga dia punya finishing sangat cakep sekali ya. Jadi kalau gue bilang sih, harga segitu sih dengan performa dia kemarin di Inter, sangat masuk akal ya. Kalau gue bilang sih sangat masuk akal, sama juga kayak si Harry Kane lah, harganya 100 juta itu menurut gue sangat masuk akal. Ya bahkan kalau bisa dilihat begini kan Harry Kane jauh lebih murah kan kalau emang dikejual di harga 100 juta, tapi kan dia maunya 150 juta si Daniel Levy-nya. Chelsea, Lukaku, gue bilang sih penting banget ya Chelsea dapat striker. Karena gimana pun juga ya, dia kan juga lagi mau beli Jules Koundé juga kan. Kalau gue bilang sih mendingan dia fokus ke striker ya, karena ya Timo Werner lah, siapa kayak Havertz lah, itu dipaksa-paksanya jadi striker gitu. Kalau gue bilang sih mereka kayak Havertz tuh nggak banget lah finishingnya mereka berdua lah, kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau gue lihat sekarang ini sih kayak Havertz masih udah ada perkembangan dalam permainannya, terutama di World Cup kemarin. Lebih kreatif, lebih pinter lah. Mungkin itu karena internasional ya, tapi kalau balik ke Premier gue nggak tahu ya, Premier League. Kalau Timo Werner masih sama aja sih, kalau gue bilang sih cukup katro itu orang. Jadi kalau Chelsea ngandelin Timo Werner untuk ngegolin rada berat ya. Mendingan dia jadi winger kiri kalau gue bilang ya. Jadi winger kiri, beli striker baru ya. Gue bilang sih seperti itu lebih bagus. Dia mau beli berapa nih? 120, 130, 100 juta plus Marcos Alonso. Nah, ini ditolak tuh, 100 juta plus Marcos Alonso ditolak, bakal mau dibeli lagi, coba tawarin lagi 120, 130. Kalau menurut gue sih harga segini sih pasti dijual. Pasti dijual karena Inter lagi perlu duit kan, benar nggak? Inter lagi perlu duit, dia jual Hakimi yang sangat bagus sekali kemarin di Inter. Ya harga segini sih kenapa nggak dijual gitu. Kalau gue sih pasti jual gitu. Udah feeling gue sih harusnya sih bisa kejual Lukaku. Dan Lukaku dengan gaji dia kan kalau nggak salah di Inter 7 jutaan ya per tahun ya. Naik ke 12 juta mah ya pasti mau lah pindah gitu loh. Pasti mau. Toh anyway sebelumnya Chelsea juga ngincar Lukaku kan, benar nggak? Tapi kita yang dapat kemarin itu. Jadi kalau gue bilang sih make sense banget harganya segitu. Dan Chelsea kalau fokus striker sih make sense banget ya. Cuma pertanyaannya gini. Ya kita lihat ya si Manchester City mau beli Grealish sama si Kane ya kan. Chelsea mau beli Lukaku sama Jules Koundé ya, benar nggak, dari Sevilla ya kan. Jadi kalau menurut gue sih ya dengan harga yang fantastis seperti itu ya, ini mereka harus pilih salah satu ya. Jadi Chelsea kalau beli Lukaku, feeling gue dia nggak beli Koundé lagi kecuali bisa barter sama Zuma juga ya. Zuma kan 30-an, kasih harga 30 pas tuh sama release clause-nya si Jules Koundé, berarti 60 juta pound sterling. 60 juta euro atau 60 juta pound sterling, gue lupa, kayak sih 60 juta pound sterling. Jadi itu pas ya. Kalau dia bisa dapetin deal itu, Koundé bisa pindah ke Chelsea. Kalau gue bilang, kalau enggak, karena udah lama nggak ada pemomongan lagi, feeling gue ditolak ya. Feeling gue Sevilla nggak mau tuh Jules Koundé dijual dengan harga 30 plus Kurtzuma ya. Mungkin dia mau minta uang lebih kali, 35 atau 40 untuk plus Kurtzuma kali mungkin. Nah, tapi kalau mereka harus beli Lukaku ya dan harus bayar full 60 juta release clause-nya Jules Koundé, kalau menurut gue sih berat. Ya dia pasti bakal milih gitu. Milih siapa? Kalau gue bilang sih nggak make sense sih. Udah pasti harus milih Lukaku gitu loh. Karena Jules Koundé gimana pun juga itu kan release clause, benar nggak? Jadi kapanpun juga dia mau beli dengan harga release clause, harganya tetap segitu.
Sementara kalau dia tunggu mungkin tahun depan, Jules Koundé mungkin harganya lebih turun ya dengan bid yang benar gitu. Jadi Jules Koundé itu menurut gue sih bukan sebuah prioritas untuk Chelsea, harusnya ya, bukan ya, karena dia juga ada Rudiger, ada Christensen, ada Thiago Silva walaupun udah tua ya kan, nggak bisa main banyak, terus ya pokoknya lumayan banyak sih, dia ada Zuma juga kan sekarang ini kan. Jadi menurut gue sih Koundé bukan prioritas Chelsea, tapi Lukaku ini menurut gue sih bisa banget pindah ke Chelsea, bisa banget, apalagi dengan harga segitu. Menurut gue sih itu nggak ya, harusnya sih Inter terima lah ya, kita tahu Inter lagi susah banget. Ya secara finansial dia perlu duit, dengan harga segitu mah wah gila, itu sih kalau gue sih benar-benar pikir jual langsung. Feeling gue sih ini bisa deal, Lukaku jauh lebih bisa deal ketimbang Manchester City dengan Grealish ya, karena gue yakin Manchester City pengen coba ngambil Harry Kane, yakin gue ya kan, dengan Harry Kane ngambek begitu udah pasti Daniel Levy harus jual ya dong, kalau nggak mukanya mau taruh di mana, bener nggak ya. Lu pemain apapun juga kalau udah sampai nggak datang training kan itu kan sama aja nyolot gitu, bener nggak ya. Jadi itu ya, ini cuma update doang dari Chelsea sama Manchester City ya, karena menurut gue ini lagi hot banget ya, dan harus kita pantau sebagai fans MU ya, karena gimana pun juga gue tetap menganggap kompetitor kita tuh Chelsea, Liverpool ya, walaupun mereka kemarin nggak gitu bagus, Liverpool dan juga Manchester City. Tiga ini menurut gue kompetitor utama kita dan kita harus terus pantau ya. Liverpool kelihatannya nggak bakal beli pemain lagi kecuali si Konate. Ya tapi kita pantau aja nih. Feeling gue sih Chelsea bisa dapat Lukaku. Kalau untuk City, gue sih lebih ngarep didapetin Grealish ketimbang dapetin Harry Kane ya. Karena Harry Kane kalau misalnya nggak kejual tahun depan, semoga masih ada kesempatan gitu. Siapa tahu kita bisa gantiin Cavani dengan Harry Kane atau apalah gitu, bener nggak ya? Oke, sekian video dari gue. Sorry nggak ada konten MU karena menurut gue sih nggak banyak yang perlu dibahas. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.